Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri Nika Dek Ayu Suwandini, NIM 18 12 11 145, kemudian Muhasar 18 12 11 127, dan yang terakhir Muhammad Rufin dengan NIM 18 12 11 136. Di sini kami akan memaparkan materi tentang Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development atau RAD merupakan sebuah model proses pengembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Jadi, RAD ini mengembangkan aplikasi yang sudah ada, kemudian kita tinggal memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan pengguna. RAD ini gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem atau sebuah aplikasi. Baik, di sini merupakan gambaran dari model Rapid Application Development atau RAD. Jadi, model ini melibatkan banyak tim dan setiap tim mengerjakan tugas yang selevel, namun berbeda sesuai dengan pembagian modul sistem. Yang pertama yaitu pemodelan bisnis. Pada fase ini kita melakukan perancangan dasar dari pengembangan produk berdasarkan informasi dan distribusi informasi antara saluran bisnis. Analisis bisnis yang lengkap dilakukan untuk menemukan informasi penting untuk bisnis seperti bagaimana hal itu dapat diperoleh, bagaimana dan kapan informasi diproses, dan faktor apa yang mendorong arus informasi yang berhasil. Kemudian yang kedua yaitu pemodelan data. Pada fase ini kita menganalisa informasi yang sudah ada yang dikumpulkan dari fase pemodelan bisnis. Kemudian, semua kumpulan data diidentifikasi dan didefinisikan secara rinci untuk mencari model bisnis apa yang tepat untuk sistem tersebut. Selanjutnya yaitu pemodelan proses. Pada fase ini, kita menetapkan arus informasi bisnis yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis yang spesifik sesuai model bisnis. Perubahan dan penyempurnaan pada kumpulan objek data didefinisikan dalam fase ini. Kemudian deskripsi proses untuk menambah, menghapus, mengambil, atau memodifikasi objek data yang diberikan. Tahapan selanjutnya yaitu pembentukan aplikasi. Pada fase ini, sistem yang sebenarnya dibangun dan pengkodean dilakukan dengan menggunakan automatic tools untuk mengubah model proses dan data menjadi prototipe yang aktual. Dan yang terakhir yaitu pengujian atau turnover. Pada fase ini kita melakukan pengujian ke seluruh sistem yang dibangun. Semua komponen perlu diuji secara menyeluruh dengan cakupan uji yang lengkap. Tujuan dari pengujian ini yaitu agar kita dapat mengurangi resiko cacat pada sistem yang kita buat. Selanjutnya, kelebihan model dari RAD. Yang pertama, lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sekuensial satu linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Dan yang terakhir, model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kekurangan dari model RAD. Dikarenakan teman saya HP-nya sedang rusak,
Jadi saya yang akan melanjutkan materi ini. Kekurangan dari model RAD yang pertama yaitu model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. Yang kedua, tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Karena bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting RAD menjadi bermasalah. Yang ketiga, RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko teknik yang tinggi. Selanjutnya, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Dan yang terakhir, jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Pengertian System Development Life Cycle atau SDLC. Metode RAD merupakan salah satu alternatif dari metode SDLC ini atau System Development Life Cycle, di mana System Development Life Cycle atau yang lebih sering dikenal dengan istilah SDLC merupakan metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. SDLC terdiri dari beberapa fase yang dimulai dari fase perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Model-model SDLC yang sering digunakan diantaranya yaitu seperti waterfall dan prototype. Pengertian waterfall dan prototype. Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan, di mana memiliki model yang klasik dan bersifat sistematis, serta berurutan dalam membangun sebuah software. Karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu terlebih dahulu selesainya tahap sebelumnya, sehingga dapat berjalan dengan berurutan. Prototype. Prototype merupakan alat yang memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai tentang bagaimana cara sebuah sistem dapat berfungsi. Proses untuk menghasilkan sebuah prototype dapat disebut dengan prototyping, di mana prototyping ialah suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Di sini kami mengambil contoh tentang model Rapid Application Development dalam merancang bangun sistem informasi pemasaran rumah, studi kasus Perumnas Cabang Medan. Terkait dengan sistem informasi yang dirancang pastinya akan melalui beberapa tahap dalam model RAD, yaitu yang pertama tahap rencana kebutuhan atau requirement planning, seperti kebutuhan hardware, contohnya seperti notebook maupun memori. Yang kedua, kebutuhan software, contohnya seperti sistem operasi maupun Microsoft Office seperti Word, Visio, dan lain sebagainya. Kebutuhan input, contohnya seperti data rumah, data konsumen, maupun data pemasaran rumah. Yang keempat, kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi seperti laporan data rumah, laporan data konsumen, maupun laporan data perumahan. Yang terakhir, kebutuhan antarmuka atau user interface. Mengoperasikan sistem informasi pemasaran rumah pada Perumnas Cabang Medan yaitu dapat menggunakan contohnya seperti keyboard maupun mouse. Secara fisik, antarmuka pemakai yang dirancang adalah tampilan layar menu pilihan untuk administrator, form isian dan laporan terkait dengan data yang diolah, yaitu data rumah, data konsumen, dan data pemasaran rumah. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan desain sistem.
Tahap desain sistem dapat dilihat dengan desain arsitektur penggunaan aplikasi. Ini kita dapat melihat pada gambar di bawah ini, yaitu contoh perancangan antarmuka. Yang pertama ada menu utama. Menu utama terdapat beberapa submenu seperti submenu file, submenu laporan, dan submenu keluar. Pada submenu file terdapat beberapa submenu lagi. Yang pertama data konsumen, data rumah, dan data pemasaran rumah. Pada submenu laporan terdapat laporan data konsumen, laporan data rumah, dan laporan data pemasaran rumah. Tahapan selanjutnya yaitu tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini dapat kita lihat dengan melakukan pengujian sistem informasi yang telah kita buat. Di sini terdapat contoh gambar dari dua form, yaitu yang pertama form konsumen dan yang kedua yaitu form perumahan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.